Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Nur Aprilia, NIM 2201011004, Prodi Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Nah, di sini aku akan menjelaskan cara membuat rangkaian potensiometer dan juga monitoring LCD. Nah, untuk alat dan bahannya apa aja sih? Untuk alat dan bahan, kita membutuhkan yang pertama kita membutuhkan Arduino Uno. Nah, sebelum kita cari Arduino Uno, kita pilih komponennya yang all. Agar apa? Agar eh, kelihatan semua. Kita cari Arduino Uno. Setelah itu kita taruh ke halaman. Nah, untuk Arduino Uno ini yaitu sebagai pengendali utama microcontroller untuk mengatur nyala dan mati LED sesuai program. Setelah itu kita cari lagi ada potentiometer. Nah, potentiometer ini untuk mengatur tegangan yang dapat menghasilkan nilai tegangan berbeda-beda, tergantung posisi untuk putarannya. Setelah itu selanjutnya kita cari untuk LED-nya. Ini berguna, ini berguna untuk memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik yang searah. Kita taruh sini aja. Nah, selanjutnya kita cari resistor. Resistor ini yaitu untuk menghambat arus agar tidak terbakar dan juga bisa dipasang di setiap LED. Kita taruh sini. Nah, setelah itu kita cari yang terakhir aku ada LCD. Ini adalah tampilan layar yang digunakan untuk menampilkan huruf, angka, atau simbol dari hasil proses microcontroller seperti Arduino. Kita tata. Nah, untuk tipenya nanti kan kita akan membuat coding. Tipenya kita ubah untuk ke tipe BIOS yang bawah dan untuk address-nya juga kita atur yang bawah biar nanti tidak lupa. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyambungkan bagian-bagian yang udah kita masukin. Nah, setelah itu kita akan menyambungkan komponen-komponen yang kita udah masukin, yang kita butuhkan. Nah, yang pertama kita akan menyambungkan potensiometernya ini. Kita pakai langkah pertama yaitu kaki 1 atau ujung kiri. Ini kita sambungkan ke 5V. Nah, ini agak kurang lurus, kita luruskan. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk apa? Untuk menghubungkan ke sumber tegangan yang positif. Setelah itu kita pakai yang tengah. Ini kita hubungkan ya. Kita hubungkan ke A0. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk membaca nilai analog. Nah, ini juga agak kita rapikan dulu. Nah, kita ubah warnanya di warna hitam. Setelah itu kita pakai yang kaki 3 atau di ujung kirinya. Kita sambungkan ke GND. Oke. Nah, kita rapikan. Ya, kita ganti warna. Nah, udah, untuk potensiometernya kita udah sambungkan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita lanjut ke LED. Nah, untuk yang LED ini kita pakai yang di kaki panjang dulu, yang anoda. Kita sambungkan ke resistor.
Nah, kita ubah warna. Ini untuk sebagai output LED, untuk menerima sinyal dari Arduino untuk menyala dan juga mati agar bisa diatur tingkat cahayanya. Nah, untuk selanjutnya kita tarik yang katodenya, kita sambungkan ke GND, kita luruskan dulu, kita ubah warna juga. Untuk ini yaitu berfungsi sebagai jalur ground untuk mengalirkan arus untuk mengalirkan arus kembali ke GND setelah melewati resistor untuk melindungi LED dari arus berlebih. Setelah itu, eh, setelah itu kita lanjut ke LCD. Yang pertama kita ke ground atau GND kita sambungkan ke kita sambungkan ke GND bentar. Nah, kita ubah warna biar sama untuk warnanya di warna merah. Nah, selanjutnya ini nah, untuk GND ini untuk GND ini berfungsi sebagai ground atau jalur negatif untuk melengkapi rangkaian dari LCD. Setelah itu kita ke VCC, ini kita sambungkan ke 5V. Nah, kita ubah warna di warna hijau biar sama sama resistor. Biar sama-sama di potensiometernya. Nah, sudah setelah itu kita ke SDA, ini kita sambungkan ke SDA. Kita rapikan juga, kita ganti warna. Nah, setelah itu kita ke SCL, kita sambungkan juga ke SCL-nya. Kita ganti warna. Nah, untuk SDA, kita hubungkan ke SDA. Ini berfungsi untuk sebagai jalur komunikasi data melalui 12C untuk mengirim data karakter yang akan ditampilkan di LCD-nya. Nah, untuk SCL ke SCL ini sebagai jalur komunikasi ke 12C agar data dari SDA itu bisa terbaca dengan benar. Nah, langkah selanjutnya ini udah kita hubungkan semua. Jadi kita akan ada coding. Kita masuk ke kode, blok kita ganti teks, continue. Nah, berhubung aku udah ada codingan, kita salin aja. Bentar. Nah, seperti ini. Untuk include liquid crystal 12C.H ini dari mana? Kita ambil dari library ini, kita pilih yang include liquid crystal. Ya, kita pilih liquid crystal karena LCD kita pakai liquid crystal. Nah, bakal udah muncul seperti itu ya. Nah, kita hapus dulu yang satunya. Sama di include WRH ini juga dari sini em, dari library-nya. Nah, yang ini. Nah, udah sama. Kita hapus satu aja. Nah, itu gunanya untuk apa? Yaitu digunakan agar Arduino itu dapat berkomunikasi dengan LCD melalui protokol 12. Untuk liquid crystal 12 LCD 0 kali 27, 16,2 titik koma ini mendefinisikan alamat LCD dan ukuran layar di 16, ya ukuran layarnya 16 kolom dan juga di barisnya itu ukurannya 2.
Jadi ada dua baris, 16 kolom. Setelah itu ada di INT Potpin. INT Potpin ini untuk membaca nilai analog dari potensiometer. Nah, untuk INT LED pin ini untuk mengatur LED atau PMW. Untuk yang INT nilai pot atau INT nilai kecerahan ini menyimpan variabel dari hasil pembacaan dan hasil konversi ke PMW tadi. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada di void setup. Di void setup ini ada di lcd.init dan juga di lcd.backlight. Ini berfungsi untuk mengaktifkan dan juga menyalakan layar LCD. Itu ada di serial.begin 9600. Ini untuk mengaktifkan komunikasi serial untuk monitoring ke serial monitor. Setelah itu ada di pin mode atau di LED pin, output. Ini untuk variabel menyimpan nilai hasil pembacaan dan hasil konversi ke PMW. Setelah itu ada di void loop. Di nilai loop, ini ada di nilai pot sama dengan analog red atau pot pin. Ini membaca Ini berfungsi untuk membaca nilai analog dari potensiometer dari 0 sampai di 1023. Ya, untuk nilai potnya itu dari 0 sampai di 1023 untuk tingkat kecerahannya. Nah, untuk analog wide ini menyesuaikan intensitas cahaya LED sesuai nilai potensiometer. Setelah itu ada di lcd.set cursor, ini ada di 0,0, yaitu ada di baris pertama di kolom pertama. Di lcd.print ini kita tulis aja, mau tulis apapun itu boleh. Aku di sini udah tulis potensio titik titik 2 tutup kurung di titik koma. Setelah itu ada di lcd.print nilai potnya. Nilai pot tadi yang ini 0 sampai di. Nah, untuk yang di selanjutnya ada di lcd.set cursor, jadi sama kayak yang ini. Bedanya di 0,1 ini di baris kedua di kolom pertama. Di baris kedua kita tulis yang di kecerahan. Mau tulis apapun boleh, aku tulis di kecerahan dan lcd.print kecerahannya. Yang terakhir ini ada di serial.print. Di serial.print ini digunakan untuk menampilkan nilai di serial monitor sebagai tambahan pengujian. Nah, untuk yang terakhir, paling terakhir ini ada di delay. Di delay buka kurung 100 tutup kurung titik koma ini memberi jeda agar data tidak tampil terlalu cepat. Nah, sekian itu untuk codingannya. Setelah itu kita coba untuk start apakah bisa berjalan atau tidak. Nah, ini udah bisa berjalan. Nah, untuk potensiometernya kan ini masih di 0. Jadi potensio dan kecerahannya ini akan ke 0. Nah, kalau kita ubah, bakal, nah, angkanya bakal mengubah sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sekian. Terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.